Puji Tuhan, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kita kembali berjumpa dalam acara renungan harian dan kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita mengangkat satu pujian untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Syukur kami naikkan, pujian kami bawa, semua untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Lawat dan jamah setiap hari, biar hati kami siap untuk diberkati melalui firman-Mu pada pagi hari. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kami ingin selalu mengucap syukur Tuhan, berterima kasih buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa Tuhan. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidup.
hidupku. Mari lebih lagi sambil kita mau sambut firman Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Oh, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus, ku sembah Yesus, ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami percaya Tuhan hari ini ketika kami masuk dalam hadirat Tuhan, maka ada kesembuhan, ada sukacita, ada pemulihan, ada kemenangan. Pengurapan dari Allah boleh turun atas kami pada hari ini Tuhan, ketika kami akan diberkati dengan firman, dan firman itu akan menjadi sebuah rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan membaca di dalam Mazmur pasal pertama ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata demikian, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang dibuatnya berhasil. Saudara, ayat ini sungguh sangat bagus, di mana kerinduan Allah bagi umatnya supaya kita semua berhasil di dalam segala bidang. Namun saudara, keberhasilan bukanlah sesuatu yang terjadi dengan sendirinya. Tidak saudara, harus ada harga yang dibayar. Mungkin waktu, tenaga, pikiran, itu harus ada harga yang dibayar. Ada langkah yang harus ditempuh. Kemudian ada tindakan yang perlu diambil. Mungkin kita mau berhasil, tapi kita harus bergerak. Itu ada tindakan yang harus diambil. Nah saudara, dalam ayat ini ada dua langkah yang sangat menentukan kesuksesan kita yang harus kita kerjakan dalam kehidupan ini. Jadi ada dua langkah yang sangat menentukan sukses seseorang yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kalau saya lihat dalam ayat ini adalah perkataan kita. Perkataan ini memiliki kuasa. Jadi kalau saudara berkata tidak jadi saudara. Dan inilah yang dikatakan bahwa kehidupan seseorang dipengaruhi oleh rasa percaya. Yang positif, yang negatif. Kalau Bapak masih Ibu ingat khotbah saya dalam renungan harian pagi. Yang positif kita kenal dengan iman, yang negatif dengan ketakutan. Iman dan ketakutan tidak bisa bekerja sama. Di mana ada iman berarti di sana tidak ada ketakutan. Atau sebaliknya saudara. Di mana ada ketakutan berarti di sana tidak ada iman. Tapi dua-duanya memiliki power yang sama. Nah saudara, dan saya percaya ketika kita lemah, ketika kita ragu, nah saudara berarti rasa percaya yang salah, yaitu ketakutan.
Makanya kita harus dengan iman. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, perkataan memiliki kuasa. Kalau kita berkata berhasil, maka akan berhasil, saudara. Dengan kata-kata yang keluar dari mulut kita dapat menghibur atau melukai, membangun atau meruntuhkan, membawa keselamatan atau membinasakan. Nah, ini dari kata-kata kita yang keluar, saudara. Makanya Amsal pasal yang ke-10 ayat 21 dikatakan demikian. Amsal pasal 10 ayat 21. Bibir orang benar mengembalakan banyak orang, tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Dari ayat ini artinya kata-kata kita merupakan sesuatu yang berharga. Karena apa, saudara? Kata-kata ini modal yang mahal dalam kehidupan kita. Karena kekuatan, kesuksesan ada di dalam perkataan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, yang pertama, perhatikan perkataan kita untuk menuju ke sebuah kesuksesan. Kalau Bapak Ibu mengikuti sebuah seminar sukses, maka dianjurkan setiap hari 3 kali ucapan kata-kata aku sukses, aku sukses, aku sukses. 10 kata-kata setiap hari 3 kali. Bangun tidur, aku sukses, aku sukses, aku sukses. Mau makan siang, aku sukses. Mau tidur, aku sukses, aku sukses, aku sukses. Dan kita sebagai seorang beriman, saudara, kita harus yakini, karena setiap perkataan ada power, ada kekuatan, ada kuasa. Yang kedua, saudara, selain perkataan kita adalah persahabatan kita. Ini penting, saudara. Jadi saya berharap kita semua manusia pasti ada kekurangan. Tapi dalam kekurangan itu jangan membuat kita minder. Jangan membuat kita kecewa. Tetapi kita harus yakin apa yang harus kita lakukan untuk menuju ke sebuah kesuksesan adalah persahabatan kita. Persahabatan. Bangunlah dengan mereka yang telah membuktikan diri mereka sebagai orang yang layak disebut sukses. Artinya begini, saudara. Kita jangan minder dengan orang-orang yang sukses, tetapi kita berusaha mendekati mereka. Mendekati mereka, bergaul dengan mereka. Saudara, pada waktu kita bergaul dengan mereka, maka kehidupan kita akan dipengaruhi, saudara. Persahabatan kita mempengaruhi kehidupan kita. Jika kita bergaul dengan orang yang bodoh, kita akan menjadi bodoh. Jika saudara bergaul dengan orang jahat, kita pun akan jahat. Tapi kalau saudara bergaul dengan orang bijaksana, kita juga akan bijaksana. Sebab Amsal pasal 30 ayat 20 firman Tuhan berkata, Amsal 30 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Jadi itu jelas sekali, saudara. Hindari percakapan yang sia-sia, percakapan yang negatif. Amsal pasal 18 ayat 21 dikatakan, hidup dan mati kita dikuasai oleh lidah. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jika kita mau berhasil, maka kita harus bergaul dengan mereka yang berhasil. Saudara, harus kita dikelilingi dengan orang-orang yang sukses, maka kita akan menjadi sukses. Kita memerlukan gereja yang dapat menolong kita bertumbuh secara rohani. Karena jikalau kita bertumbuh secara rohani, maka sukses secara jasmani akan menguasai kita dengan sendirinya. Dua hal ini yang menjadikan kita sukses, yang menjadikan kita berhasil. Maju terus, Tuhan memberkati.
God bless you. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk renungan harian hari ini. Kiranya firman Tuhan boleh tertanam di hati kami, bahwa kami harus tetap semangat, bahwa Tuhan menginginkan, Tuhan mempunyai satu kerinduan, kami semua berhasil. Oleh karena itu Tuhan memberikan kekuatan bagi kami, untuk kami siap menghadapi kehidupan ini, untuk kami siap menghadapi tantangan demi tantangan, sehingga apa yang jadi kerinduan Allah bagi kami akan boleh terjadi. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh umat-Mu yang hari ini sedang berjuang. Tuhan, kami percaya, jadikan kami semua berhasil, jadikan kami semua sukses di dalam nama Tuhan Yesus. Adakan hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, amin. Saudara, tetap semangat, lakukan kegiatan sehari-hari dengan rasa optimis, jaga kesehatan, Tuhan memberkati. God bless you. Yesus, terima kasih Yesus, ku bersyukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, Yesus, ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, ku bersyukur hanya bagimu. Ku bersyukur hanya bagimu.